Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Novi Iman Vidya Kemal, SE, MSc, PhD, selaku dosen pembimbing tesis saya. Yang saya hormati Bapak Ibu, selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Derian Gerandi dari Senior Eksekutif MBA 42 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, tesis saya, yang berjudul Strategi Bank Jateng dalam Optimalisasi Digitalisasi Desa di Jawa Tengah. Dimulai dari pendahuluan, latar belakang yang pertama yaitu adanya regulasi pemerintah. Jadi digitalisasi desa di Jawa Tengah ini sangat didukung baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian dari Gubernur Jawa Tengah sendiri yang terbaru yaitu Ahmad Lutfi itu memiliki 11 program prioritas yang mana salah satunya fokus terhadap pembangunan desa, yaitu desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, sistem informasi desa, dan tim tanggap bencana. Pada slide bisa kita lihat, itu adalah distribusi dana desa di tahun 2025 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025. Jadi tadi karena mendapatkan support penuh dari pemerintah pusat, maka kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, itu memberikan concern berupa regulasi yang dikeluarkan. Seperti Kementerian Keuangan, pada setiap tahunnya itu mengeluarkan undang-undang yang mengatur khusus tentang anggaran pendapatan dan belanja anggaran di setiap tahunnya. Yang mana di tahun 2025 ini itu ada alokasi sebesar 71 triliun secara nasional. Kemudian latar belakang yang kedua, berdasarkan internal data Bank Jateng, selama tahun 2024 sendiri, penyerapan layanan digitalisasi desa di Jawa Tengah ini kurang lebih baru sebesar 2 triliun, yang mana hal tersebut masih sangat jauh angkanya apabila dilihat dari dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat ada sekitar 7,1 triliun. Dari penyerapan dana yang masih belum optimal, tentu mempengaruhi laba Bank Jateng yang secara signifikan terus menurun. Jadi dari 2022, 2023, hingga 2024. Dari yang bisa kita lihat di grafik, dari 1,8 triliun hingga 1,25 sekian triliun. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yaitu terjadinya penurunan laba dalam 2 tahun terakhir ini, yang mengindikasikan bahwa meskipun Bank Jateng itu sebetulnya sudah mengimplementasikan layanan digitalisasi desa di Jawa Tengah, tetapi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laba perusahaan. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan analisis terhadap penerimaan banyak pihak terkait program digitalisasi desa menggunakan stakeholder theory dan juga menggunakan balance scorecard supaya Bank Jateng bisa melihat dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, mengingat faktor eksternal dan internal ini perannya sangat krusial, maka pemahaman yang nantinya akan didapatkan secara mendalam dapat membantu Bank Jateng untuk merumuskan strategi yang efektif dalam optimalisasi layanan digitalisasi desa di Jawa Tengah, sehingga nantinya dapat meningkatkan kasa yang berdampak dengan meningkatnya laba perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana persepsi dan peran para pemangku kepentingan dalam mendukung optimalisasi layanan digitalisasi desa di Jawa Tengah oleh Bank Jateng. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi yang efektif bagi Bank Jateng untuk optimalisasi layanan digitalisasi desa di Jawa Tengah. Oke, kemudian tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis peran serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap implementasi program digitalisasi desa yang dilaksanakan oleh Bank Jateng. Kemudian yang kedua, merumuskan strategi efektif bagi Bank Jateng untuk optimalisasi layanan digitalisasi desa di Jawa Tengah.
Kemudian manfaat penelitian dibagi dua, yaitu secara praktis dan teoritis. Yang pertama yaitu merancang strategi optimalisasi digitalisasi desa di Jawa Tengah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan yang ada di lapangan. Yang kedua, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan layanan digitalisasi desa sehingga tentunya dapat meningkatkan laba perusahaan. Dan manfaat secara teoritisnya yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan teori bahwa dengan menggunakan stakeholder teori dan balance scorecard dapat memperkaya literatur terkait faktor eksternal dan internal yang memengaruhi optimalisasi layanan digitalisasi di Jawa Tengah. Landasan teori yang digunakan oleh peneliti ada 4. Yang pertama yaitu Good Governance Theory, yaitu berdasarkan penelitian UNESCO tahun 2010 menekankan bahwa tata kelola pemerintah yang baik harus dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan keadilan. Kemudian landasan teori yang kedua yaitu digitalisasi desa. Pada penelitian Kemendes PDTT 2021 menjelaskan bahwa digitalisasi desa tidak hanya mencangkup sistem administrasi berbasis digital, tetapi juga pengelolaan data kependudukan, tata kelola keuangan desa secara daring, hingga pemanfaatan platform digital untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Selanjutnya ada penelitian dari Yudhistira dan Risnawati tahun 2020 yang menemukan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik desa meningkatkan partisipasi warga dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Landasan teori yang ketiga yaitu stakeholder theory. Menurut Freeman tahun 1984, stakeholder adalah setiap individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Kemudian ada penelitian dari Donaldson dan Preston tahun 1995 menegaskan bahwa stakeholder theory bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan instrumental, karena teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan, membenarkan, dan memandu praktik manajerial yang etis dan berkelanjutan. Kemudian landasan teori yang terakhir yaitu Business Scorecard merupakan kerangka manajemen strategis yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton tahun 96 untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh tidak hanya berdasarkan indikator keuangan semata. Makanya itu ada 4 perspektif, keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian ada kerangka regulasi yang tadi sudah disampaikan di latar belakang di awal, karena melibatkan pemerintah pusat, maka ada 6 regulasi baik dari pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga dari Provinsi Jawa Tengah sendiri. Yang mana di masing-masing undang-undang ataupun Permendagri ataupun peraturan Menteri Keuangan di situ dibuat untuk mendukung transaksi non tunai atau digitalisasi desa yang ada di Jawa Tengah. Oke, berikutnya ada kerangka penelitian. Di sini peneliti menggunakan atau menggabungkan dua teori utama, yaitu stakeholder theory dan balance scorecard, di mana stakeholder theory digunakan untuk memetakan dan memahami peran serta persepsi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses digitalisasi desa, seperti pemerintah desa, masyarakat, perangkat daerah, pelaku UMKM, dan institusi keuangan, yaitu Bank Jateng. Dua teori tersebut kemudian dihubungkan pada level strategis, yaitu strategi operasional Bank Jateng dalam mendukung digitalisasi desa, yang mana strategi ini dapat berupa penyediaan infrastruktur layanan keuangan digital, pelatihan literasi keuangan, integrasi dengan sistem informasi desa, hingga pendampingan teknis bagi pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian pendekatan kualitatif eksploratif dengan tujuan eksplorasi bagaimana peran serta persepsi para pemangku kepentingan. Kemudian pengumpulan data, narasumber yang dipilih, ada kepala divisi, wakil kepala divisi, ketua tim business development, tim pemasaran Bank Jateng, dinas pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintah desa, dan masyarakat desa, yang mana masing-masing ada alasannya seperti sebagai fasilitator dengan kementerian, kemudian memiliki kewenangan untuk memberikan kewenangan ke cabang, serta sebagai eksekutor dan mitra yang ada di lapangan. Analisis data ada reduksi, penyajian data, dan pendapat kesimpulan dan verifikasi. Hasil dan pembahasan dimulai dari frekuensi transaksi digital. Di sini peneliti menggunakan sampling
3 kabupaten transaksi tertinggi dan 3 kabupaten transaksi terendah dari tahun 2023 sampai 2025. Hasilnya menggunakan analisis stakeholder theory, ada beberapa tahapan mulai dari identifikasi stakeholder, kepentingan, pengaruh atau power, hubungan dan koordinasi, konflik dan negosiasi, evaluasi dan harapan. Di sini menunjukkan bahwa digitalisasi desa itu sangat membutuhkan aktor-aktor yang sangat beragam dari Bank Jateng, pemerintah pusat, dinas pemberdayaan masyarakat, serta regulator sebaiknya seperti pemerintah kabupaten dan pemerintah desa itu ikut peran penting. Dan di sini Bank Jateng terlihat memiliki kepentingan untuk memperluas inklusi keuangan masyarakat serta memperkuat basis dana murah yaitu KASA. Kemudian analisis menggunakan Blind Scorecard ada 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Di sisi keuangan, tentu Bank Jateng ingin meningkatkan KASA dengan mengoptimalkan digitalisasi desa. Kemudian di sisi pelanggan, ingin memberikan kemudahan dan transparansi bagi pengelolaan dana desa, serta memperluas basis pelanggan Bank Jateng yang segmen sebelumnya hanya di Pemda. Kemudian di sisi internal, yaitu inovasi yang dilakukan Bank Jateng untuk mengoptimalkan digitalisasi desa dengan menjaga kualitas pelayanannya. Kemudian di sisi pembelajaran dan pertumbuhan, ingin meningkatkan kapasitas pemerintah desa melalui sosialisasi dan pelatihan, serta menciptakan budaya organisasi yang mana dapat merasa terbantu dengan adanya sistem digital. Ada 6 rekomendasi strategi yang dihasilkan dari hasil penelitian, yaitu yang pertama, optimalisasi ekosistem digitalisasi dapat memberikan insentif bagi desa yang aktif bertransaksi. Kemudian pengembangan dashboard monitoring yang dapat diakses oleh seluruh kabupaten. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya operasional cabang sehingga tidak perlu membuka kantor fisik baru. Yang keempat adalah pembentukan desa binaan digital sebagai wujud engagement jangka panjang antara Bank Jateng dengan desa. Yang kelima yaitu pelaksanaan evaluasi lintas stakeholder yang perlu dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali. Dan yang keenam, pembangunan budaya inovasi digital di lingkungan Bank Jateng sendiri dengan memberikan penghargaan bagi unit kerja yang berhasil mengembangkan solusi baru. Kesimpulannya, hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi Bank Jateng dalam optimalisasi digitalisasi desa di Jawa Tengah merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung kinerja keuangan bank, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Kemudian dari perspektif keuangan, digitalisasi desa ini sangat berperan penting untuk memperkuat struktur dana murah, yaitu KASA, dan efisiensi operasional Bank Jateng. Di sisi pelanggan, digitalisasi desa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat desa melalui kemudahan, transparansi, serta kecepatan pelayanan. Di sisi proses bisnis internal, berhasil menciptakan efisiensi operasional dan memperkuat pengawasan penyaluran dana desa. Namun koordinasi di lintas stakeholder masih perlu ditingkatkan agar implementasi dapat berjalan merata di seluruh wilayah. Dan yang terakhir dari perspektif pembelajaran, menemukan bahwa pemberlanjutan program digitalisasi desa sangat bergantung pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Caranya yaitu Bank Jateng disarankan untuk memperkuat strategi digitalisasi melalui pendekatan yang lebih inovatif. Kemudian perlu dibangun dashboard monitoring yang berbasis data analitik, menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja, memperkuat literasi digital kepada pemerintah desa dan masyarakat, menciptakan forum komunikasi yang rutin, serta perlu dilakukan penguatan keamanan sistem dan manajemen risiko digital. Keterbatasan pada penelitian kali ini yaitu penulis menyadari terdapat beberapa batasan yang dihadapi. Salah satunya peneliti hanya melakukan di ruang lingkup wilayah terbatas pada 3 kabupaten dengan 3 transaksi digitalisasi tertinggi dan terendah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Jawa Tengah dapat menggunakan data. Kemudian, penelitian ini belum mengukur secara numerik hubungan antara digitalisasi dengan peningkatan kinerja keuangan Bank Jateng, seperti korelasi terhadap rasio KASA. Terima kasih. Semoga dapat memberikan manfaat khususnya bagi Bank Jateng sendiri dan juga Universitas Gadjah Mada. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.